Nama saya Ira Tikawati, saya dari kelas A319 Akademi Farmasi Surabaya. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi, yaitu bakteri. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Bakteri tidak hanya merugikan bagi kehidupan sehari-hari, tetapi bakteri juga menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya pada petani, bakteri dapat sebagai pupuk, dan dalam industri pembuatan tape, bakteri juga berperan penting. Struktur sel bakteri yang pertama ada membran sel, itu untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Lalu yang kedua, sitoplasma, yaitu tempat terjadinya reaksi metabolik. Dan yang ketiga ada DNA, untuk mengontrol sintesis protein. Lalu yang keempat ada flagel untuk alat bantu gerak. Lalu yang kelima, bosom sebagai sintesis protein. Lalu yang keenam, mesosom, tempat pemisahan molekul DNA membentuk sel dinding baru. Bakteri juga dapat membentuk endoposa pada lingkungan yang tidak memungkinkan. Contoh bakterinya adalah Clostridium dan Bacillus. Bakteri prokariot dan eukariot. Bakteri itu prokariot, tetapi kita harus juga mempelajari tentang eukariot. Ukuran bakteri sangat kecil, sehingga bakteri dapat dilihat dengan mikroskopik. Ukuran bakteri kira-kira 1,25 mikrometer. Bentuk bakteri ada 3. Yang pertama ada basil atau bentuk batang, lalu yang kedua ada kokus atau bulat, lalu yang ketiga ada spiral. Yang pertama ada bentuk basil atau bentuk batang. Yang pertama ada monobasil, lalu yang kedua diplobasil, dan yang ketiga streptobasil. Lalu yang kedua ada kokus atau bulat. Yang pertama adalah monokokus, yang kedua diplococcus, yang ketiga streptococcus, dan yang keempat staphylococcus. Lalu yang ketiga itu spiral, lalu fibilu, dan spirosella. Perkembangbiakan bakteri ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan bakteri dengan cara membelah diri. Lalu yang kedua ada rekombinasi genetik. Dan yang ketiga ada pembelahan secara langsung atau binar. Rekombinasi genetik ada 3. Yang pertama ada transformasi, dan yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada konjugasi. Untuk yang pertama transformasi yaitu perpindahan DNA dari sel bakteri. Dan yang kedua ada transduksi, pemindahan materi genetik dari bakteri ke bakteri yang lain. Lalu yang ketiga ada konjugasi yaitu bergabungnya 2 bakteri untuk pemindahan materi genetik. Pembelahan diri secara langsung. Sel bakteri membelah menjadi 2 bagian, sel anakan, tetapi sifat dari sel anak ini sama seperti sel induknya. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit ada 2, yaitu invasi, dan yang kedua ada toksigenitas. Invasi sendiri adalah cara bakteri menyerang dan menyebar. Lalu toksigenitas sendiri yaitu kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Macam-macam bakteri ada 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob sendiri adalah bakteri yang menggunakan oksigen pada proses respirasinya. Contohnya yaitu Nitrococcus atau Nitrobacter. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini tidak menggunakan oksigen pada proses respirasinya. Contoh bakterinya yaitu Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3.
Yang pertama ada bakteri aerob obligat, yang kedua ada bakteri anaerob obligat, dan yang ketiga ada bakteri anaerob fakulatif. Bakteri aerob obligat yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Contohnya nitrobakteri dan hidrogen monas. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob obligat yaitu hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contoh bakterinya yaitu Clostridium tetani. Lalu yang ketiga ada bakteri anaerob fakulatif, yaitu jadi dia itu hidup tanpa atau tidak ada oksigen. Jadi contoh bakterinya yaitu Escherichia coli. Cara memperoleh makanan, bakteri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bakteri heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari zat organik, dan yang kedua ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini menyusun zat makanan si heterotrof sendiri, itu dapat menyebabkan penyakit. Jadi dia itu patogen. Contohnya Vibrio coma itu penyakit kolera. Dan bakteri autotrof sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fotoautotrof, dan yang kedua ada bakteri kemoautotrof. Menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.